adalah dijadikan kita sebagai hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba-hamba yang beriman kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun, bahwa orang-orang beriman itu adalah saudara satu sama lain. Bahkan para ulama menjelaskan bahwa saudara seiman lebih kuat daripada saudara sekandung. Mengapa? Karena saudara seiman itu bersama baik di dunia maupun di hari akhirat. Kalau saudara sekandung tapi tidak beriman itu hanya bersama di dunia, tapi di akhiratnya berpisah selama-lamanya. Sehingga saudara seiman itu lebih kuat daripada saudara sekandung. Makanya difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun, bahwa orang beriman itu adalah saudara. Di dalam hadis bahwa sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim, bahwa orang muslim adalah saudara orang muslim yang lain. Yang namanya saudara itu saling mencintai, tidak bermusuhan, saling membantu. Yang memusuhi orang muslim, yang memusuhi orang beriman itu hanya setan. Innahu kana lakum aduwwun mubin, bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi musuhnya orang muslim, orang beriman itu adalah setan. Jadi kalau ada orang memusuhi orang beriman, berarti itu adalah setan. Karena yang namanya orang muslim sebenarnya itu adalah saudara dengan orang muslim yang lain. Al-muslim akhul muslim, orang muslim adalah saudara orang muslim yang lain. La yadlimuhu, jangan menzaliminya, jangan menzalimi saudaramu seiman. Wala yuslimuhu, dan jangan menyerahkan saudaramu kepada bahaya atau kepada yang mencelakakan atau kepada orang yang menzaliminya. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, barang siapa orang yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan saudaranya, maka kebutuhannya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana caranya kita dicukupkan oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah dengan berusaha mencukupi orang lain, membantu orang lain, walaupun minimalnya adalah dengan doa. Jadi sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang dipenuhi kebutuhannya oleh Allah, yang berusaha memenuhi kebutuhan orang lain. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamati, dan barang siapa yang menghilangkan kesusahan orang muslim, maka Allah akan hilangkan kesusahannya nanti di hari kiamat. Padahal hari kiamat, hari akhirat, hari yang paling menyusahkan, yang paling susah. Tapi bagi orang yang suka di waktu di dunia menghilangkan kesusahan orang lain, meringankan orang lain, mencukupkan orang lain, membantu orang lain, maka kesusahannya akan dihilangkan oleh Allah nanti di hari kiamat. Maknanya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselamatkan dari api neraka. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamati, barang siapa yang menutupi kekurangan orang muslim, dosanya orang
Harusnya seperti ini adalah ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seperti orang sekarang yang suka membuka kekurangan orang lain, menyebarkan dosanya orang lain. Dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis yang lain bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha sitirun yuhibbu sitra. Allah itu maha menutupi dosa hambanya. Berapa banyak dosa yang kita lakukan ditutupi oleh Allah. Allah maha menutupi dosa hambanya. Yuhibbu sitra, dan Allah cinta kepada orang yang menutupi dosa. Orang yang berbuat dosa ditutupi, bertobat kepada Allah akan diampuni oleh Allah, karena itu yang dicinta oleh Allah. Makanya dalam hadis yang lain bahwa sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu ummati mu'afa illa mujahirin. Semua umatku akan diampuni oleh Allah dosanya kecuali yang terang-terangan berbuat dosa, yang membuka dosanya. Berbuat dosa dengan terang-terangan itu yang tidak diampuni oleh Allah, ya. Tapi orang yang menutupi dosanya, bertobat kepada Allah, itu yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para ulama menjelaskan di antara yang sunnah ditutupi adalah kekurangan, kefakiran, kemiskinan ditutupi, itu sunnah. Tidak dibuka. Lalu dosa ditutupi, juga itu hukumnya sunnah. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi kekurangan orang muslim, dosanya orang muslim, maka dosanya akan ditutupi oleh Allah. Maknanya diampuni oleh Allah, karena semua orang punya dosa. Orang yang membuka dosanya orang lain seakan-akan dirinya nggak punya dosa, padahal semua orang punya dosa. Sebagaimana dosanya ditutupi oleh Allah, juga diperintahkan menutupi dosanya orang lain. Jadi sekarang orang mengira dirinya baik, mengira perbuatannya itu baik, mengatasnamakan agama, lalu membuka, menyebarkan dosa orang lain, kekurangan orang lain. Ini menyimpang dari ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang namanya saudara seharusnya seperti ini, saling menutupi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan zara akhallahu fi qaryatin ukhra. Dan di dalam hadis yang lain bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada seseorang yang berkunjung kepada saudaranya seiman itu di desa yang lain. Jadi diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada satu orang yang berkunjung kepada saudaranya di desa yang lain yang jauh. Fa'arsalallahu ta'ala ala madrajatihi malakan, lalu Allah utus di perjalanan itu malaikat, diutus malaikat oleh Allah untuk menemui orang tersebut di perjalanan. Falamma ata alaihi qala aina turid. Ini malaikat rupanya seperti manusia. Jadi orang ini nggak tahu bahwa ini adalah malaikat. Lalu ketika ditemui oleh malaikat tersebut ditanya, aina turid, kamu mau kemana? Qala uridu akhandi fi hadhihi qaryati. Aku ingin menemui saudaraku di desa ini. Aku ingin berkunjung kepada saudaraku di desa ini. Qala, ditanya lagi oleh malaikat, hal laka min ni'matin tarubuha alaihi. Apakah kamu mendapatkan kebaikan, nikmat dari ini orang, sehingga yang bisa kamu manfaatkan? Apakah kamu mendapatkan
mencintainya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata hanya karena Allah, tidak ada maksud yang lain. Akhirnya malaikat ini baru mengaku, fa inni Rasulullah ilaika, aku adalah utusannya Allah kepadamu, aku diutus oleh Allah, aku ini adalah malaikat. Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi, bahwa Allah utus aku untuk mengabarkan kepadamu bahwa Allah telah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maknanya orang yang cintanya karena Allah maka akan dicinta oleh Allah. Ya, jadi seharusnya kita cintanya karena Allah, bukan cintanya karena dunia, karena harta, karena jabatan. Sekarang kebanyakan orang cinta karena ada manfaatnya. Ini bukan cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis yang lain bahwa sabda Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa man ada maridhan aw zara akhan lahu fillahi nadahu munadiyan bitta wa qaba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang berkunjung kepada orang yang sedang sakit, menjenguk orang sakit, auzara akan lahu fillah, atau berkunjung kepada saudaranya karena semata-mata hanya karena Allah, maka akan dinadahu munadiyan, akan diseru oleh malaikat kita bahwa kamu telah berbuat baik. Wa qaba mamsyaka, dan perjalananmu itu adalah perjalanan yang baik yang diridhoi oleh Allah. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan kamu telah menyiapkan tempat di surga. Maknanya dijamin masuk ke dalam surga. Karena apa? Karena ini adalah amalan hati. Jadi cinta karena Allah itu adalah amalan hati, ibadah hati. Sedangkan ibadah hati itu lebih berat daripada ibadah badan. Ibadah hati lebih besar pahalanya daripada ibadah badan. Kalau ibadah badan itu semua orang bisa, bahkan orang munafik pun bisa untuk ibadah badan, ya. Pura-pura sholat, sedekah, dan lain sebagainya. Tapi kalau ibadah hati itu tidak bisa, kecuali orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam hadis bahwa dikabarkan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talafun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara, barang siapa yang memiliki 3 perkara ini maka akan menemukan manisnya iman. Imannya manis. Karena iman itu ada yang manis, ada yang pahit. Ada orang beriman tapi imannya pahit, yaitu enggak manis imannya. Orang yang bedanya apa? Orang yang imannya manis dan yang tidak manis. Orang yang imannya manis adalah orang yang tidak akan tersentuh api neraka. Tapi beriman, imannya pahit, enggak manis, bisa masuk ke dalam api neraka, tapi enggak kekal. Yang enggak kekal berada di dalam api neraka. Yang kekal berada di dalam api neraka hanya orang yang tidak beriman. Makanya jangan sampai kita meninggal kecuali iman kita sudah manis, ya. Dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 perkara, wajada halawatal iman, menemukan, merasakan manisnya iman. Yang pertama, ayyakuna
tapi benar-benar karena Allah. Jadi cintanya karena Allah. Lalu yang ketiga adalah wa ayyakraha ayyauda ila kufri ba'da an anqadha Allahu minhu kama yakrahu ayyudzafa finnar. Yang ketiga adalah benci untuk kembali ke dalam kekafiran setelah diselamatkan oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, sebagaimana bencinya dilemparkan ke dalam api. Misalnya kita diberi uang 1 miliar lalu disuruh masuk ke dalam api, mau gak kira-kira? Gak pakai mikir, kita akan menolak. Dikasih 10 miliar, mau gak kira-kira? Ya, tapi syaratnya dilempar ke dalam api, kita pasti akan langsung menolak. Ya. Tapi sekarang orang gara-gara uang seberapa, jabatannya, bahkan karena sembako rela untuk kembali ke dalam kekafiran. Ya. Itu orang yang lemah imannya, yang pahit imannya. Orang yang imannya manis itu kuat imannya, ya, tidak mau untuk kembali ke dalam kekafiran walaupun diberi dunia dan seluruh isinya sekalipun, seperti bencinya dilemparkan ke dalam api. Ya, itu tanda orang yang imannya manis. Di dalam hadis yang lain bahwa sabda Rasulullah SAW bahwa min awthaqi ural imani al-hubbu fillahi wal bughdu fillah, bahwa paling kuatnya keimanan itu adalah orang yang cintanya karena Allah, bencinya karena Allah. Orang yang paling kuat imannya bukan dilihat dari sholatnya, bukan. Ya, bukan dilihat dari sedekahnya, bukan dilihat dari puasanya, pikirannya, bukan, tapi dilihat dari hatinya. Ya. Cintanya karena Allah, bencinya karena Allah. Itu orang yang paling kuat imannya kepada Allah. Jadi cintanya bukan karena semaunya, karena hawa nafsu, karena seenaknya. Bencinya bukan karena hawa nafsu, tapi cintanya karena Allah. Cinta kepada semua yang dicinta oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah. Benci kepada semua yang dibenci oleh Allah, yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda orang yang paling kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa carilah, ya, teman yang kamu cintai karena Allah, karena itu yang bisa menolongmu di hari akhirat nanti. Sebab dalam Al-Quran Allah berfirman, "Fama lana min syafi'in wa sadiqin hamid." Allah berfirman menceritakan bahwa ahli neraka itu akan berkata bahwa kami gak punya penolong yang bisa menolong kami dari api neraka, wala sadiqin hamid, dan juga kami gak punya sadiq, sahabat yang bisa menjaga kita dari api neraka. Maknanya sahabat yang cintanya karena Allah bisa menolongnya nanti di hari akhiratnya. Ini adalah salah satu amalan hati, ibadah hati yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah memberi keberkahan kepada kita. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat kita. Allah maghfir lana wa li'ababina abadan wa lil muslimina kulla dzambin wasdur lana kulla aibin wakshif anna kulla karbin wasrif warfa anna kulla bala wa afina min kulli mihnatin wa fitnatin wa syiddatin fid darain waqdi lana kulla hajatin fihima birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin bi barakati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana darabna wa annana asrafna ala ladu asrafna fatub alaina tauba tanzili kulli tauba waskur lana awrati wa akhir rawati wa ghfir li walidina
المصطفى الرسول